Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi dan tadi Bung Toel yang saya garis bawahi pernyataannya, kenapa si STY nggak bisa sih, sepertinya tidak bisa mengoptimalkan kemampuan pemain yang sudah, nggak usah dijawab dulu. Kita minta respon dari Bung Ege, benar nggak begitu? Nggak bisa mengoptimalkan pemain yang udah bagus-bagus nih ceritanya. Datanya luar biasa dia ya, sampai tadi kan ada dua statistik dari performance penampilan ya dalam Pertandingan, belum ya. dapat trofi misalnya gitu-gitu ya dengan segala yang sudah diberikan lah tambah. Iya, ditambah lagi misalnya dengan target yang semula diharapkan lawan ini dapat angka, lawan itu dapat angka, kemudian enggak. Tetapi ada titik balik. Saya nggak tahu pertemuan para pemain itu ya, saya nggak mendalami. Habis ini kita coba dalami. Tetapi yang menjadi menarik adalah mungkin ada beberapa poin lain. Kalau soal hujan, ahlinya dia mestinya ya. Ini kan menarik juga Arab Saudi main sesudah hujan gitu loh. Apa hubungannya? Enggak, kan nggak biasa juga itu mereka bermain. Di lapangan yang basah. Oh, hujannya berat bener tiba-tiba. Chief, Ya. kan ahli pakar komunikasi politik. Ya. Ada pelatih, Ya. absolut biasanya. Ada pertemuan lain gitu loh, terpisah pemain aja. Lack of trust nggak, Chief? Sementara harus saya dalami, tapi kalau bicara, enggak kita dalami. Tapi kalau bicara dari konteks positifnya aja mungkin pemain-pemain lagi mau arisan. Enggak apa-apa dong, tapi yang mau saya katakan gini. Semua catatan Toel tadi luar biasa, termasuk passing kita ya. Sama ini stamina pemain, mana tuh katanya yang dijual-jual stamina pemain yang kuat tapi di menit kemarin itu kita mulai agak takut gini. Kan mulai dari detik pertama itu kita nyerang loh, betul ya? Ya di 5-6 udah mulai nyerang ya. Sama-sama jual beli serangan dan kita yang lebih awal gitu. Pada waktu itu kita mulai berpikir, benar gak tadi tuh ya, mengarah ke dasi dan lain sebagainya. Tapi poin-poin tadi yang mau saya satukan semuanya adalah begini. Yang pertama, orang boleh tetap pada posisi mengatakan bahwa pelatih itu tahu saat-saat dan kondisi-kondisinya. Kondisi lapangan, kondisi lawan yang datang. Jangan lupa loh, Arab Saudi ada dua pemain utamanya yang nggak Saleh An-Nasseri itu baru masuk di menit ke 67 kalau nggak salah. Terus kemudian juga yang mencetak gol ke gawang Argentina yang kedua, selain seri itu Nasser Dawseri itu malah nggak, Nassernya main, Salemnya nggak dibawa misalnya. Jadi itu ada juga persoalan dengan Arab Saudi. Yang mau saya katakan, tentunya pelatih punya kekuatan-kekuatan sendiri pada saat sebelum pertandingan, ya untuk menentukan siapa yang ini. Bahwa kemudian itu, nah, Anda bilang pelatih yang untuk menentukan pemain kan. Pertanyaannya yang juga pertanyaan orang banyak di luar, Eliano Reiners kenapa nggak dimainkan? Oh itu kita di babak selanjutnya. Menurut Anda gimana Bung Ege? Saya rasa Nanti jangan ngeles dulu. Enggak, yang ini saya nggak ngeles. Okay. Menurut saya menjadi menarik ya, orang sudah diambil sumpahnya. Dia sering dibangga-banggakan sebagai adiknya dari siapa? Tijani Raiders, AC Milan gitu ya. Terus kemudian nggak main gitu. Nah, buat apa berarti dimasukkan ke timnas? Kasihan aja dia sudah diambil sumpahnya gitu. Pak Kemal? Iya, tapi menurut saya Sintayong itu pintar memasukkan Eliano Raiders dalam line up. Karena sebelumnya di 2 kali tidak masuk line up Indonesia kalah. Oke. Kita 1-2 melawan Cina, kemudian 0-4 melawan Jepang. Nah kemarin ada peran Eliano Raiders di pertandingan itu walaupun hanya masuk line up tidak main. Jadi Indonesia jangan-jangan nanti ada yang bilang line up aja masuk udah menang. Apalagi kalau main. Sedikit, saya mau tuntaskan gini. Toel ada benarnya ketika ini juga formasi ini ya, ketika disebut oleh Ketua Umum PSSI 352, tapi kalau saya melihat, kebetulan saya ikut nonton, itu relatif 352 ya, artinya 532. Bukan 352 yang punya potensi menyerang dengan banyak, tapi kan kita agak lebih banyak bertahan seperti yang dibayangkan oleh Toel tadi gitu ya. Cuma memang tadi kita diskusikan bahwa Marcelino sepertinya berada pada posisi di mana dia enak main ya, tidak dalam posisi-posisi sebelumnya. Di mana dia, ini posisi dia betul lah kalau menurut saya. Betul ya? Nah, dalam hal itu artinya ya STY menganalisis pada waktu pertandingan itu dianggap tepat. Gitu loh Toel. Walaupun passing, penguasaan bola menjadi rendah ya dalam konteks berhadapan dengan Arab Saudi. Oke, saya mau bisa diterima Riko, itu ya? Bung Riko, sebentar sebelum dijawab, biar sekalian nanti direspon. Ya. Kenapa menurut Anda kira-kira Eliano tadi nggak diturunkan, hanya di line up saja? Eliano nggak diturunkan sama Coach STY. Pasti kalau saya pertama kalau jawaban lempengnya sih ya bleng gitu ya. Pelatih mungkin paling tahu kondisi terakhir di kondisi tim saat itu apa strategi dan segala kita nggak tahu. Takutnya tetap dia kan sertifikat memang udah lisensi pelatih udah apa gitu sertifikat. Ya, kalau jawaban nggak lempengnya ya, apa? Kenapa? Itu dia punya sertifikat bagus. Saya kan masih girik ya. Dia sertifikat, saya girik masalah lagi bermasalah. Kasian. Nah, mungkin kondisi terakhirnya mungkin kita nggak tahu kenapa. Saya kalau ngeliat juga bukan arti sama kayak saya nggak gede-gede amat ya. Kalau secara body kayak Witan Sulaiman mungkin
Atau mungkin dia baru datang, kena macet, habis datang ke acara kampus night kali ya gitu ya. Jadi kalau saya lihat lebih kepada strategi pelatih Sintayong yang melihat bahwa ini belum dimasukin. Witan berapa kali pemanasan udah cukup bagus, yang dipanggil Pratama Arhan. Gantiin siapa ya Arhan ini ya? Tiba-tiba Marcelino ditarik. Udah tepat, mungkin the right man on the wrong place. You know what I mean? Ya, yes. Banget. Ya pokoknya gitu ya. Ya artinya Enggak, you know what I mean? Yes banget, Yes. tapi nanti dikejar sama netizen gitu loh maksudnya. ya tapi artinya memang kebutuhan tim. Kalau saya bilang gini, pelatih yang paling tahu detik itu saat itu mungkin melihat mereview ya udah, ntar bener dia dipuji, mungkin salah ntar juga dia yang dijitak. Gitu aja udah sesimpel itu. Reward punishment semoga juga ada. Kalau Kan Bung seperti itu. Toel, Anda melihatnya ada lempeng atau belok-belok nih kenapa Eliano nggak dimainkan? Kasus Eliano Reinders menurut saya akan jadi bom waktu buat kenapa? PSSI dan Sinteyong. Prinsip naturalisasi saya ingatkan lagi, dan ini bukan saya ngomong, Exco PSSI, Arya Sinulinga seringkali menegaskan, dan itu berarti suaranya Ketua Umum Erick Thohir lah. Kalau Arya yang ngomong kan, ini komunikasi. Dia bilang naturalisasi itu prinsipnya adalah pemain diambil di atas rata-rata. Jadi di atas rata-rata kemampuannya, kualitasnya. Lalu hal administratifnya apa? Ya harus ada persetujuan dari pelatih. Berarti ada assessment kualitas pada pelatih. Sampai dilakukanlah proses naturalisasi yang urusan negara itu kan. Yang harus ketok palu legislatif dan eksekutif tanda tangan kan begitu. Berarti proses yang mahal. Kita harus hormati proses negara itu kan. Eliano Reinders diambil sumpah, buru-buru. Di Belgia kalau nggak salah. Dalam proses yang juga sangat cepat. Lalu tidak dimainkan setengah babak waktu lawan Bahrain. Lalu waktu lawan Cina itu tidak masuk DSP. Bukan tidak masuk line up. Line up itu 11 starting line up, ada 7 cadangan. Jadi dalam setiap pertandingan itu ada 18 pemain yang didaftarkan dalam DSP, daftar susunan pemain. Dia nggak masuk. Lalu pelawan Jepang dia nggak masuk pula. Artinya pemain yang nggak masuk DSP itu biasanya pakai training jersey duduk di tribun. Pertanyaan dasarnya, kenapa dinaturalisasi? Kalau nggak akan dimainkan gitu ya. Sementara Sinteyong bilang, dan itu sempat terucap kan dianggap tidak layak. Belum layak masuk. Iya, lalu kenapa di assessment oke kalau gitu? Menurut Anda Karena Arya Sinulinga sehari setelah lawan Jepang mengatakan bahwa proses naturalisasi itu dilakukan oleh PSSI kalau pelatih sudah oke. Maka itu yang saya bilang bom waktu. Apakah naturalisasi itu proses main-main, diberikan kepada siapa aja kan nggak boleh. Maka pertanyaannya ada 2 hal, tentang kualitas Eliano Reinders yang dibilang tidak layak, tentang naturalisasi, kenapa dinaturalisasi. Ini nggak main-main menurut saya, maka saya bilang ini bom waktu. Kalau Bung Akmal, pandangan Anda seperti apa? Kenapa dinaturalisasi? Apakah karena kualitasnya atau karena hal lain? Kalau saya nangkepnya apa? Karena lebih alasan politis begitu? Kalau saya lihat mungkin alasannya ya alasan karena dibutuhkan ya. Pertama ya, alasan karena dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau bicara jam bermainnya dia atau menit bermainnya dia di FC Zwolle juga cukup bagus gitu kan. Dan dia pemain versatile yang bisa main di posisi gelandang serang, winger kanan, back kanan gitu. Mungkin belum masuk SNY, standar SNS, standar nasional Sintayong. Gitu kan. Sehingga kemudian belum bisa dimainkan. Mungkin seperti itu. Artinya masih butuh waktu dan proses untuk kemudian dimainkan. Mungkin. Emangnya standar Kenapa nasional Sinteyong menyetujui naturalisasi kalau gitu? Kalau itu masalah komunikasi, kalau itu serius masalah komunikasi. Nggak, Kan ada yang mengatakan bahwa ini harus di atas standar rata-rata, dibutuhkan. Lalu ada proses negara loh itu. Enggak, saya ingin mengatakan gini, Bang Ege. Kenapa standar nasional Sintayong? Kan Elkan Bagot juga masuk ke Indonesia juga atas rekomendasi Sintayong juga kan gitu. Tapi kemudian di tengah jalan ada standar nasional Sintayong yang tidak bisa diterapkan oleh si pemain sehingga kemudian keluar Berarti dari itu masalahnya. Berarti ada kegagalan dalam proses naturalisasi dong. Kan saya bilang naturalisasi itu nggak boleh sembarangan karena itu melibatkan proses negara. Kan begitu. Kan ada banyak pemain yang ingin timnas tapi nggak lolos karena dianggap ini lebih bagus kualitasnya. Signifikan di atas rata-rata. Kita naturalisasi. Dan untuk proses naturalisasi itu butuh approval pelatih timnas kan. Iya. Berarti dia yang harus bertanggung jawab. That's why saya bilang ini bom waktu. Karena dia harus bertanggungjawabkan pernyataan tidak layak itu. Kalau itu tidak layak kenapa Anda approve naturalisasi?
Mendingan juga kayak saya, nggak dinaturalisasi, nggak dimainin. Tuh. Emang agak bisa. Oke. Nanti kita lanjutkan. Kita tinggalkan layak atau tidak Eliano bermain. Kita di segmen selanjutnya akan bahas bagaimana peluang Indonesia untuk 4 pertandingan ke depan. Kira-kira seperti apa. Kita jeda sejenak, 2 sisi kembali. Sesaat lagi.